Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya mujiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tentu yang kami hormati Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, terutama pengurus RTG, terutama pengurus RTG. Tentu yang pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah mengajari kita tentang kajian-kajian, mengajari kita tentang perkumpulan-perkumpulan, yang mengajari kita tentang berdakwah. Maka hari ini di tempat ini yang penuh barokah ini kita meneruskan, yaitu perintah Allah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kajian, tapi bedone teng mriki nggih wonten kacange, wonten minume. Tapi pas zaman Nabi Muhammad itu mboten enten napa-napa. Bahkan beliau itu ngumpet-ngumpet, delik-delik supaya tidak ketahuan orang kafir. Lho sakniki lho pun wonten jajane, pun wonten iki kon ngaji nggih angin. Pilih teng pundi? Pilih teng alun. Kula niku teng ngaos teng Islamic Center niku, kadang silak kula nggih ngeten-ngeten lha niku duk buatan wonten senamipun. Jadi ibu-ibu itu alhamdulillah bisa konsentrasi memecah antara suara dari alun-alun dan suara yang ada di kita. Maka kemarin saya usulkan sound ini gede banter. Jadi orang-orang itu biar fokus ada kajian. Maka alhamdulillah kita mulai ini tadi kok katanya ada pembukaan pasca Covid. Alhamdulillah sudah dimulai, mudah-mudahan ini selalu istiqomah, selalu kita semuanya menjalankan perintah Allah. Jadi ketika kita sudah bersama seperti ini, ada kajian seperti ini, ilmu yang kita dapat itu biasanya memang hanya sedikit. Robot kita bakal berkolam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, memang ilmu itu kalau tidak ditulis maka akan lupa. Pulang dari sini ingin motor bater kena angin, ilmu ini. Kenapa demikian? Karena al-insan maka khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kita itu ya sering salah, sering
lupa. Wajar karena sifat manusia itu anas diambil dari kata nasya. Nasya itu atasipun apa? Lali. Jadi wajar kalau kita itu sering lupa. Aneh, boten setiap hari kudune lali buat. Nah maka sebisa mungkin memang robot kita bakal bil kolam. Lek pun ical ilmune teng griya ditangkleti suami atau istrine, mang apa istri pangan embuh ora. Tapi mboten usah khawatir lek niku ilmune mboten angsal tapi man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Jadi lek mantuk mboten beto ilmu, mantuk ilmune namung 50%, mergi mlebet saking kuping tengen, metu saking kuping kiwa. Pun biasa. Tapi insya Allah kula panjenengan sedaya angsal nggih menika pahala silaturahim. Jadi di sini ada man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rizkinya, maka gemar-gemarlah kita untuk silaturahim. Maka tadi datang assalamualaikum terus salaman. Maka kata Nabi Muhammad, beliau bilang kepada sahabatnya ketika ada seperti ini, perkumpulan seperti ini, wahai sahabatku, maukah engkau aku beri satu amalan yang amalan itu nanti akan merajut kasih sayang di antara kalian? Iya wahai Rasulullah, jawabannya namun mudah. Napa kata Rasulullah? Afsus salam bainakum. Jadi afsus salam bainakum, namun ucapkan salam di antara kalian yang seakidah dan seagama. Karena salam di sini adalah doa. Semoga Allah memberikan keselamatan dan juga keberkahan. Maka mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi panjenengan semuanya, kalau orang Aisyah, orang Muhammadiyah, biasanya memang tidak hanya tintin seher umpatan, tapi dibuka assalamualaikum salam. Terlihat itu di mana-mana. Karena tahu perintah Rasulullah yang sudah dipraktekkan Rasulullah. Cobi biasanya yang setri. Nek ketemu koncone sing teng griya biasane pun tukaran kalih tanggane, sok dong mlengos ngoten niku. Kajian moh aku ora pengen karo kae. Bareng to salat mboten ngertos sami-sami ndamel rukuk bakno jejer. Bareng to assalamualaikum mboten ini tapi malah astagfirullahaladzim bae ketemu karo tangga itu. Kenapa? Maka kita harus berpura-pura baik kepada tetangga, insya Allah akan baik. Betulan. Saya punya cerita pengalaman pribadi. Dulu itu saya benci kepada salah satu seseorang guru saya karena telah memukul saya, gitu kan. Anggapan saya itu benar, saya tidak salah. Kenapa kok saya jadi korban dipukul? Akhirnya benci setelah hanya sehari Pak. Hanya satu wakil lah kalau ini. Ternyata setelah habis maghrib ada kajian bersama Kiai Haji Bradun Sahir MA, itu ketika saya di Darussalam Banyuwangi. Nah, maka ketika itu beliau bilang, jadi wong iki lek ngesukar wong kowe gayane pura-pura baik kepada dia, pasti nanti kamu akan baik. Niku langsung kula praktekno. Saya pura-pura salim, ternyata hilang Pak. Dongkol tengah niku hitam. Maka kula panjenengan sedaya mbok pilih ada masalah dengan tetangga, maka pura-pura baik, ternyata itu nanti akan menjadi
baik. Tapi lek sakit ya ndak usah pura-pura baik, harus baik betulan. Karena apa? Rasulullah SAW kalau kita semuanya pengen dimasukkan ke dalam surga, maka seorang istrinya itu diwanti-wanti, namanya Aisyah. Ketika itu, wahai istriku tercinta, sebelum tidur lek iso awakmu ngatam nih Quran. Lha yo apa iso Nabi Muhammad? Yo gak iso. Teng hadis niki, nggih, teng hadis niki tirose kamu baca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka podo karo pahalane apa? Pahalane apa? Khatam Al-Qur'an. Tapi nggih mboten kudu terus sing iki, Pak. Makanya ada di RTQ seperti ini, putra putri kita, cucu-cucu kita, bahkan di RTQ ini juga banyak dari SD Aisyah. Yang alhamdulillah kemarin Bapak kita mau wisudakan sekitar 85 anak, juz ke-30, ada yang juz ke-29. Dan kita narik dari Pantian Rowo karena beliau, saya tanya, enek sing wis juz ke-30. Sudah diwisudahkan aja di Nganjuk. Akhirnya kemarin dari MI Pantian Rowo juga mau wisudakan di Nganjuk. Jadi tentu apa yang disiapkan, apa yang perlu kita siapkan kepada anak-anak kita ini adalah sangat amat penting bagi kita. Maka kita awali kajian ini dengan saya bacakan yaitu ayat Al-Quran yang ini biasa didengar, yang ini biasa dihafal, yang ini biasa juga panjenengan dengaraken teng pundi mawon para kiai, para ulama mengatakan itu. Yang pertama adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang pertama adalah sebaik-baik belajar Al-Qur'an, sebaik-baik faham Al-Qur'an. Itu kalau tidak diamalkan podo karo bokonge mbokmi kekentuk tawon sami mawon. Mergo mboten enten amalan. Banyak orang yang hafal Al-Qur'an, paham Al-Qur'an ning tapi mboten ngamalaken. Layang ilmu itu tidak akan bermanfaat. Seperti halnya pohon yang besar, dia tidak berbuah. Itulah ilmu. Maka insya Allah di sini sudah disiapkan generasi yang luar biasa. Yang pertama adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang kedua adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Panjenengan semuanya kesini perlu bersyukur kepada Allah. Asyukru bil qalbi, nikmat sehat, nikmat harta yang diberikan itu adalah milik Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Yang pertama panjenengan kesini insya Allah sudah bersyukur kepada Allah. Dan tidak cukup Bapak Ibu sekalian hanya mengucapkan Alhamdulillah, maka harus diimbangi dengan asyukru bil lisan. Ketika hati sudah senang, bangun tidur tadi sudah berdoa. Doa kita tadi Bapak Ibu, pripun doane? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Niki etika pun apa? Niku sambil duduk, ya Allah alhamdulillah dari kemarin habis isya kita dibangunkan lagi. Itu sudah bersyukur kepada Allah. Tapi bukan cukup hanya ucapan alhamdulillah. Ternyata ketika bangun Nabi Muhammad SAW membuka pintunya, doanya Allahumma asbahna wabika. Kok betul tersing nyaut nih. Allahumma asbahna wabika amsayna wabika nahya wabika namutu wa ilaihi nusur. Niki adalah doa pagi hari. Ini yang selalu dipraktikkan Rasulullah SAW. Bangun tidur alhamdulillah,
ketemu dengan pagi maka berdoa, sampai nanti beliau tidur kembali berdoa. Lah niki hal yang kecil yang sudah harus kita praktekkan. Kok tidak ada ngajine wonten? Nabi Muhammad selalu mengkaji Al-Quran, selalu mengaji Al-Quran. Itulah in zakartum la azidanakum, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah. Terus yang kedua adalah nikmat bil jawarih. Ketika jenengan badan sehat, perjalanan ke sini itu adalah merupakan syukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah itu menggantikan perjalanan panjenengan setiap langkah berupa pahala. Jadi setiap langkah berupa pahala. Maka Allah di pagi hari ini mengirimkan yakni berupa malaikat, yang mana setelah kajian ini selesai malaikat itu akan mengadu kepada Allah. Wahai Allah, di RT Kimbagor ada kajian yang luar biasa. Wahai Allah, saling mengingatkan antara satu sama lain dengan kebaikan. Ini akan mengusulkan kepada Allah dan akan berbicara kepada Allah, akan mensakwakan kita kepada Allah bahwasanya di sini ada majelis taklim. Maka kata Allah, apa yang diminta mereka? Mereka meminta rahmat-Mu wahai Allah. Baik. Terus kedua dia bertanya, apakah mereka itu sudah melihat surgaku? Kata Allah, wallahi belum ada yang melihat surgamu wahai Allah. Kalau toh beliau melihat surgamu, maka semakin rajin beliau untuk meningkatkan amal ibadah. Maka ketika kita mempunyai sesuatu iming-iming, contoh sholat tahajud, sholat tahajud, maka lihat dulu apa fadilah sholat tahajud. Biasanya itu fadilah sumber motivasi kita semuanya. Sholat duha itu juga sumber motivasi bagi kita semuanya. Maka siapkan diri kita, siapkan pemuda-pemuda, siapkan anak-anak. Maka kalau malam itu saya ngisi kajian itu kadang sholat malas. Kenapa? Sing rawuh niku di atas 40, 56 pun boten nyambung. Pun biasa lek umur 40 sampai 60 niku teng masjid. Trae pun manjine teng masjid. Kalau umur muda-muda ndak ke masjid, ini yang perlu kita pertanyakan. Allahu Akbar. Sami mak berangkat jenenge dari rumah nggih berangkat, yogane nggih berangkat ning mboten temu teng masjid. Neng di bocah iki anakku. Maka lek gadah putra laki-laki cekel geret langsung teng masjid. Mangke benten larine sing setunggal teng kafe, sing setunggal teng masjid. Itu siapa yang dosa? Maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tanggung jawab anak itu bukan guru, melainkan di pundak kita masing-masing, di pundak orang tua masing-masing. Karena yang ditanya besok itu adalah orang tuanya masing-masing. Ketika itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap manusia itu adalah pemimpin. Minimal kita memimpin keluarga kita. Dari apa? Keluarga dari hal-hal yang paling jelek. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini Bapak berat bagi kita semua. Maka di pundak orang tua itu agar ada tanggung jawab yang besar. Tapi kebanyakan sekarang itu orang tua nitipaken tentang sekolahan. Padahal kewajiban ini adalah orang tua untuk mendidik putra putrinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika
ibu mengandung mengajarkan yakni dari buayan sampai kelian lah, minal mahdi ilalah lahdi, sampai meninggal dunia itu baru selesai kita untuk menuntut ilmu. Tetapi ketika kita masih hidup maka wajib kita untuk menuntut ilmu. Pahalanya namun setunggal Pak menuntut ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Jadi man salaka thoriqan, barang siapa menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah memudahkan jalan kita menuju surga. Nyun sewu, ketika mungkin naudzubillah ketika kita habis ada kajian terus tahu-tahu nabrak pukulan asam sing gede sak meter Pak. Niku kan nggih tukul sama cilik terus jadi gede. Nabrak terus innalillahi insyaallah langsung diangkat oleh Allah syahid. Meninggal syahid. Tidak ada siksa kubur. Laisa hunaka sakaratil maut, tidak ada sakaratil maut, tidak ada yang namanya pertama siksa kubur, tidak ada, langsung bighairi hisab, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho niku pahalane napa? Menuntut syarate lek ikhlas. Lek mboten ikhlas wallahu a'lam bishawab, tergantung panjenengan kalih Gusti Allah. Kalau ikhlas insyaallah panjenengan semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Kok ngoten? Nggih. Karena di dalam kitab Arba'in Nawawi yang pertama, dan ini beberapa kitab mesti diawali dengan innamal a'malu bin. Jadi segala pekerjaannya teniki diawali dengan niat. Kalau tidak diawali dengan niat, maka pekerjaan itu akan sia-sia. Karena dengan ya Allah, sesuk aku ning kono kajian. Setelah niat yang kuat, bakno ada tamu, Pak. Mboten saged ikut kaji. Kinten-kinten jenengan angsal pahala napa mboten, Pak? Angsal pahala dari niat lho. Niku pun niat boten budal ning dihitung oleh Allah satu, Pak. Saking rahman rahimnya Allah, kula panjenengan sedaya sampai diparingi pahala niat. Dene kula panjenengan sedaya saged teng mriki, berangkat teng mriki, ya Allah aku niat apa nulis, apa ngrungokne bakno teng mriki, roh kancane, roh tanggane niku napa? Ngobrol dhewe angsal pahala napa mboten? Angsal setunggal pahalane ning pahala niat. Lek kali-kali Bapak Ibu sekalian nggih angsal kalih pahala niat. Yang kedua adalah pahala apa yang kita lakukan angsal kali. Ini sifatnya rahim. Benten malih kalian Gusti Allah niku lek panjenengan niate elek. Kula panjenengan sedaya niat elek, ya Allah, wis aku pokoke golek mulih pengajian aku arep ganti sandal sing elek dadi sing apik. Mergo napa? Pas khotbah Jumat iki ngrungokne khatib. Rumahnya khotib, beriku sakit, rumahnya khotib. Ambillah yang baik-baik, yang jelek ditinggalkan. Lah sing elek ngene dhewe bakno ngambil sandale kotone sing apik senes niku maknane. Maka ambillah yang baik-baik dan tinggalkanlah yang jelek. Punya niat aku jumuk sandale koncoku bareng ngoten teng mriki lali boten tamtu kinten-kinten Gusti Allah nyatet kejelekan jenengan apa boten? Boten dicatet padahal sampun niat jelek. Niku sifat rahimnya Allah. Jadi pun niat badhe jumuk sandale koncone bae boten tamtu
Lek boten tamtu boten ditulis kalih Gusti Allah, kalih malaikat boten ditulis. Tapi nggih boten napa-napa, Pak. Lek panjenengan sandale ilang, nyun sewu, pun ikhlasaken mawon, mari kita husnudzon sandal niku pun budal teng surga. Lho kayak Bilal bin Rabah niku ditanya Nabi Muhammad, Bilal, kamu itu masih hidup, lah kok sandalmu wis teko surga? Apa amalanmu? Ternyata dia mengamalkan setelah wudhu melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi sholat badal wudhu, terus sandale niku ternyata teng mriku nggih pun mlampah. Maka nyuwun sewu lek jenengan budal Jumatan teng pundi mawon sandale ilang niku mboten saged tun husnudzon insyaallah sandale pun teng surga. Kula nggih pengalaman ngeten iki, Pak. Bibar ngimami gitu, kula ngobrol kalian Pak Takmir. Setelah ngobrol kalian Pak Takmir niku ternyata kula kantun tiang kalih kula kalian Pak Takmir. Kula mantuk. Lah kok sandalku ora enek. Kula nggih kula tak temingking riyen mbok bilih teng samping. Nggih mboten wonten. Kula tak mengke mawon nanti jenengan mantuk riyen mawon, Pak. Dadak ngomong tadi mboten mantuk alasan saya itu untuk hilang bagaimana kan kasihan. Takmir mungkin dadak ngijoli. Akhirnya alhamdulillah Pak Takmir niku pun mantuk, kula nggih mantuk dalam keadaannya tapi nggih husnudzon ya Allah muga-muga mlebu surga sadar kula. Tapi niku sebabnya mesti setunggal. Orang gowo karena itu kelasnya memang kayak pondok. Satu boten beto, nali terus beto sandal tiange setunggalene sampai sandal kula. Untungnya sandal kula nggih boten apik-apik nempen. Jadi boten tak gedon ngoten. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita niat baik, pasti akan dicatat oleh Allah. Maka niatkan putra putri panjenengan semuanya satu untuk menimba ilmu. Maka memang kita tata niat kita terlebih dahulu untuk menyekolahkan anak. Kadang ngeten Bapak, sekolahan kuwi enek gurune A B C D F G. Belum tentu guru satu itu bisa menjelekkan semuanya. Murid satu bisa menjelekkan semuanya. Jadi pinter matematika satu, semuanya itu sebenarnya tidak pinter matematika, tapi satu pinter matematika semuanya pasti akan kena sekolah kono loh pinter matematika. Padahal hanya satu. Sama dengan Al-Quran juga demikian. Tapi keberkahan dari Al-Quran itu sangat luar biasa. Katanya Iqra'ul Qur'ana, itu nanti bacalah Al-Quran yakti fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi kula panjenengan sedaya niku kalau membaca Al-Quran ternyata Al-Quran niku saged memberikan syafaat kepada kula panjenengan sedaya. Kaya to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saged nggih Nabi Muhammad memberikan syafaat? Al-Quran saged nggih? Belum tentu. Coba kita hafalkan. Yashfa'u indahu illa bi'idni. Ini kita lihat. Nabi Muhammad itu tidak akan memberikan syafaat illa bi'idni, kecuali Allah mengizinkan. Kalau nanti diprotes Pak pas kaos pengajian. Alhamdulillah pas waktu itu tenggene bintang 9. Pulau ngaos Nabi Muhammad tuh gak bisa memberikan syafaat. Saya putus di situ. Ngomong gitu, saya pancing gitu Pak. Karena dalilnya yashfa'u indahu. Yashfa'u indahu itu adalah syafaat itu miliknya Allah. Illa bi'idni, kecuali Allah memberikan mandat kepada Nabi Muhammad
kaelo wano syafaat. Al-Qur'an demikian, kaelo wano syafaat. Kok jangankan Nabi Muhammad dan Al-Qur'an, sahabatnya teniki saged beto syafaat. Maka kenapa salaman ya Allah? Dulu Pak Mahmudi itu mengadakan pengajian salaman. Terus kok di antara kula panjenengan sedaya ada yang masuk neraka, naudzubillah. Pak Mahmudi goleki iki jamaahku kayaknya kurang sitok nang ndi parane. Maka bilang kepada Allah, wahai jamaahku itu juga selalu mengikuti pengajian, selalu mengikuti ini. Itu ya Allah, tolong masukkan ke dalam surga. Lho temen niku nggih saged dados sama. Yang pertama adalah niat dulu. Ketika panjenengan mau menyekolahkan putra putri panjenengan harus diawali dengan niat. Niatnya bukan riya, niatnya bukan karena pengen dilihat orang. Niatnya hanya minta ridho dari Allah. Ya Allah, putuku, anakku tak sekolahin di RTQ, ya Allah, mudah-mudahan berkah ilmunya bermanfaat di situ. Maka niat. Ketika niat itu sudah tertata, dengan baik, maka kita siapkan generasi muda dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an niku napa? Karena Al-Qur'an itu adalah syifa'ul linnas. Al-Qur'an niku sebagai furqan, sebagai pembeda. Syifa'ul linnas, cah nom-nom itu sing galau niku bukan ke kafe, bukan rokokan. Tapi kalau galau cak nom-nom itu larinya harus kepada Al-Qur'an. Disitulah syifa, disitulah adalah obat. Maka kula panjenengan sedaya ketika sesuatu hal yang menyedihkan, maka kembali kepada Al-Qur'an. Ustaz, saya itu sudah terlambat kira-kira kon ngapalne poso, kon ngapalne napa? Hafal Al-Qur'an. Nyun sewu. Kula panjenengan sedaya niku katanya sudah terlambat. Nabi Muhammad niku baru hafal Al-Qur'an itu mulai umur pinten, Pak? Nabi Muhammad umur pinten? 40 tahun. Nggih, sing umurnya 40 tahun sekarang ini mulailah untuk menghafal Al-Qur'an seperti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Abu Bakar 37 tahun. Semua sahabat-sahabat itu umurnya di atas 30 tahun untuk menghafalkan. Kalau yang muda-muda ini insya Allah, kalau one day one ayat, hafalkan satu hari satu ayat, kemungkinan besar 17 tahun niku sudah hafal Al-Qur'an. 17 tahun. Loh, Nabi Muhammad niku malah 3 tahun. 17 tahun sudah dapat bonus banyak. One day one ayat. Alif lam mim, alif lam mim. Dalika kita boleh nanti. Alif lam mim, alif lam, itu aja sedina. Kira-kira menek 300 diulangi, 400 diulangi. Itu nanti akan luar biasa. Ibarat orang yang silat, Pak. Orang yang silat itu ketika dia mempunyai 4 jurus dan diulangi sampai 100 terus itu. Dan ada satu anak lagi di parai jurus itu 35 jurus ning boten diulangi namung niku mawon. Kira-kira pas wae tanding, pas wae sabung, kira-kira menang pundi? Sing 4 telaten istiqomah walau kolah, walaupun itu sedikit, tendangannya mantap, tonjokannya mantap. Nah ini sama dengan Al-Qur'an, insya Allah alif lam mim kalau dibaca sehari 100 sampai 200 niku sekti. Lebih paham daripada bacanya sing sedina langsung khatam, ngoten niku, daripada yang setiap hari
ngaji minimal itu satu safhah, setunggal rai. Mboten enten waktu Ustaz minimal 5 ayat. Mboten wonten waktu Ustaz minimal 1 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung sampai waladhdallin amin. Nun sadaqallahul adzim. Fatihah itu wow sudah lagi nun. Alif lam mim seperti itu. Nah, maka ini kenapa kok demikian? Manjaa bil hasanah, barang siapa datang dengan kebaikan, balasannya itu asru min amthaliha. Niki Bapak Ibu sekalian, harus perlu kita perhatikan. Jadi bahwasanya kita datang dengan kebaikan, maka Allah akan menggantikan 10 kebaikan apa yang dia lakukan. Jadi ketika kita alif lam mim, bukan alif lam mim itu 1 pahala, melainkan alif 1 pahala, lam 1 pahala, mim 1 pahala. Kalau kita melihat ayat manjaa bihasanat di sini, terus balasannya asru min amthaliha, 1 huruf itu ada 10 pahala. Lek pun 10 pahala niku alif lam mim sudah 30 pahala. Nggih. Mungkin hendaknya ini Pak Mahmudi kalau ada kajian diawali dengan baca ayat suci Al-Qur'an. Mungkin bareng-bareng sareng-sareng Qul huwallahu ahad sampai selesai. Mungkin 3 surat 3 ini. Kenapa? Supaya kita berkah di situ karena manjaa bihasanah, sambil mengulang-ulang hafalan kita. Jadi mungkin bisa diawali dengan bacaan surat pendek, terus nanti ada kajian, ditutup dengan doa baru selesai. Mungkin seperti itu. Jadi kenapa? Untuk mengingat niat kita, dan mudah-mudahan majelis ini menjadikan keberkahan bagi kita semua. Yang kedua, ketika kita sudah punya niat yang kuat, bersyukur kepada Allah dengan niat itu, maka yang kedua adalah as-sabru yu'inu ala kulli amalin, yakni sabar. Karena sabar ini adalah kunci untuk menuntut ilmu. Lek mboten sabar nyapal iku mesti ditinggal. Apalagi guru kalau ndak sabar, enek kok gak iso muridnya gak iso malah boleh kamu. Biasanya niki ibu bapak yang ada di rumah, kamu sinau kono ora iso diterangne ora gelem. Padahal itu ayah bunda sumber ladang kita. Lebih bersyukur daripada 1 dia mengajarkan langsung hafal, daripada 10 yang langsung hafal. Kalau 1 ya cuma 1 kebaikan, tapi kalau 10 adalah 10 kebaikan yang diajarkan kepada itu. Pahalanya lebih banyak. Kadang kita tidak sabar untuk melakukan itu. Kita sebagai orang tua kadang tidak sabar untuk melaksanakan amanah dari Allah. Maka Al-Quran ini sangat luar biasa. Saya itu pernah pergi ke suatu tempat. Itu ternyata ada seorang ibu-ibu yang soleh dan anaknya soleh. Saya bertamu di tempat beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab, tapi tidak keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tapi tidak keluar. Saya tercengang, heran. Dia bilang seperti ini, maaf Ustaz, saya tadi ngajari anak saya ngaji. Ya Allah, begitu tidak ada apa-apanya kita di mata Al-Quran. Ya Allah, ternyata Al-Quran itu sangat besar. Al-Quran itu sangat luar biasa.
Ini juga pernah diceritakan seorang kiai yang dia dicengi itu tidak dianggap karena ibunya mengajarkan iqra kepada anaknya. Padahal ibunya itu bakul sangat luar biasa di warung. Rencana kiai itu mau membeli. Ternyata ibunya itu kita diucapkan mau beli, ya Pak ditunggu, ya Pak ditunggu. Sampai itu selesai satu lembar, dia mengatakan kepada seorang kiai itu, maaf Bapak, saya mengajari anak saya sehingga panjenengan harus menunggu. Itu seorang kiai Pak. Masih kalah dengan apa? Al-Quran. Maka disinilah Al-Quran, Maka Al-Quran itu jadikanlah panutan kita, letakkan yang di depan. Maka kebanyakan sekarang itu Al-Quran diletakkan di belakang kita, bukan di depan kita. Di depan kita itu sebagai panutan kita. Kita manut Al-Quran, bukan Al-Quran yang manut kita. Tapi banyak sekarang yang Al-Quran manut manusia dengan tafsir-tafsir yang mana tafsir itu tidak bertanggung jawab. Kemarin ada yang viral dari seorang penceramah muda yang menerangkan tentang surat Ad-Duha, ternyata salah dan lain sebagainya. Nah, maka ini kita harus perlu belajar, dan kesabaran itu yang paling terpenting. Karena innallaha ma'as-sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita diberikan kesabaran, ketika panjenengan bersabar menuntut ilmu, panjenengan bersabar atas kebaikan, insya Allah akan diberikan yang terbaik. Karena kesabaran di sini adalah pecahan dari orang yang beriman. Jadi al-iman yang qasimu ilal qismain. Iman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama asyukru, yang kedua as-sabr. Iman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama separuhnya asyukru, separuhnya as-sabr. Berarti kalau panjenengan itu nggak sabar, maka akan ditanyakan itu sebuah keimanan kita. Karena iman itu terbagi menjadi dua, yang salah satunya adalah syukur kepada Allah, yang kedua adalah sabar. Ini tadi sudah bersyukur kepada Allah, kita sudah menghadiri kajian, sudah seperti ini di sini saling salaman dan lain sebagainya, bersyukur. Sekarang bersabar Pak. Delok jam gitu kan? Ini harus bersabar, gitu kan? Harus bersabar. Sama. Saya tadi juga datang duluan, ya harus bersabar Pak, gitu kan? Tapi saya memilih datang terlebih dahulu daripada saya datang terakhir. Saya itu kemarin pulang dari Magelang Pak. Ngisinya itu langsung di Islamic Center. Dan saya belum, katanya kan mau diselatkan. Waduh ya Allah, saya jam 2 baru datang. Itu langsung membuat slide dari saya. Niku nggih benten Pak, datang duluan kali datang akhir Pak. Kayak wong bingung Pak. Jamaah wis teko, ae lagi teko. Jadi kepedean itu berkurang. Tapi kalau jamaahnya itu menunggu Pak, jamaahnya menunggu kita tidak. Tapi kalau kita yang menunggu Pak, insya Allah beda. Kenapa? Kita sudah kenal lokasi, nanti jamaahnya datang kita bisa sambut seperti itu. Dan ini yang kami lakukan di SD Aisyah. Setiap pagi datang jam 6, pulang jam 5. Teman-teman guru itu berjejer di depan untuk menyambut para siswa. Begitu juga sebenarnya, dan ini betul-betul dipraktekkan. Saya ngisi di Keramat itu zamannya hampir sekitar 301 kelurahan. Hujan itu buah kayak ya. Kulo nggih gumun, teng musala tengah niku sampai melubeh. Setiap mau ini insya Allah tanggal 18 saya hari kelima di sana. Mulai pembukaan seperti ini sampai hari kelima itu 200 orang lebih, hampir 300. Itu di depan nunggu. Salaman, iya yuk kabarmu. Alhamdulillah, putumu piro saiki. Oh, oke. Yang ditanya seperti itu, apa kabar, piye, assalamualaikum. Maka itu adalah sebenarnya menjadi tradisi kita sebagai umat
umat Islam. Di sini salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini adalah tradisi umat Islam. Karena mantasabbaha bihi qaumin fahuwa minhum. Jangan sampai kita itu tasabbaha seperti mereka. Say hello. Kalau say hello dalam mobil, assalamualaikum gitu aja. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Naik motor, jangan Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita meninggalkan kalimat salam, karena salam itu doa kembali kepada kita lagi. Dia mendoakan kita, kita mendoakan mereka. Nah, maka ini adalah rentetan iman. Al-iman yang qasimu ilal qismain. Jadi kesabaran dalam menuntut ilmu itu adalah rentetan dari orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Jadi di sini ada kata-kata manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh dapatlah ia. Siapa yang bersungguh-sungguh, Pak? Yang bersungguh-sungguh itu orang tua menyekolahkan anak. Jadi kalau anak dipondokkan, orang tua wajib ikut mondok. Kalau anak-anak disuruh hafalan Al-Quran, Pak, orang tua wajib menghafal. Mungkin terjadi kaburamatan, Pak. Kalau panjenengan sudah ngomong hele jangan cete jenengan masih nyekel remote. Delok napa? Ikatan. Wah, apa le? Ayo le nang masjid. Yo Bu, ibu sik nyekel remote. Bosok iklan jam dipateni salat Allah selak keburu mulai. Makanya Bu, nyuwun sewu, penyebab darah tinggi niku adalah sinetron. Senes pedus sing kambing hitam sudah di kambing hitam kan wis ireng di kambing hitam. Lho penyebabnya kolesterol darah tinggi itu sate, Bu. Mboten lho enak ini. Penyebabnya sinetron lho kok saged Ustaz? Lho nggih, lho panjenengan sedaya niku melu mikir bersambung terus yo piye iki kok sesuk kabare Aldi barang kae karo Andi kae ya kan lho. Satane apa lho ceritane tiyang kok mboten ada delok. Akhirnya mikir, wong wis bersambung kok melu mikir, akhirnya sing dipikir orang-orang akhirnya darah tinggi, akhirnya stroke mergo mikir wong liya. Maka pikirlah putra putri kita. Jadi ketika panjenengan memondokkan anaknya, jenengan harus ikut mondok. Berarti mendampingi putrane, boten ritmenya yang harus disamakan. Jenengan putra putri jenengan di sekolahan tek RTQ misalnya jam 3 masuk di sini. Jenengan nggih nyekel Al-Qur'an senes nyekel remote. Itu menyamakan ritme anak. Kalau ritmenya itu sudah sama, sungguh-sungguhnya menuntut ilmu itu sama, insya Allah cepat